Oke, shalom rekan-rekan yang ada di AOC Bandung. Senang bisa berjumpa lagi pada saat ini ya. Kita bersyukur masih diberi kesempatan bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, percayalah bahwa Tuhan ada untuk memberkati setiap kita. Asal kita memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Alkitab berkata, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka semua akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya, pada saat malam ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang satu tema, yaitu faithful man, orang yang setia. Nah, mari kita lihat kebenaran ini di Amsal 19 ayat yang ke-22. Alkitab berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Alkitab mengatakan bahwa apa yang dicari dalam kehidupan seseorang, baik oleh Tuhan dan oleh sesama, itu bukan kepintarannya, itu bukan kekayaannya, bukan gelarnya, tapi karakternya. Dan salah satu karakter yang dicari yaitu apa? Kesetiaan. Saya percaya suami mengharapkan istri yang setia. Demikian juga sebaliknya. Dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Karena apa? Karena waktu kita jadi orang yang setia, nanti kita akan belajar ada berkat-berkat ajaib yang Tuhan beri dan persiapkan bagi setiap kita. Di Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada istilah kecap itu selalu nomor satu. Ya, orang itu selalu menganggap dirinya yang paling baik. Orang itu selalu menganggap dirinya yang paling benar. Makanya kalau ada orang konseling pernikahan sama saya tidak mau hanya mendengar satu sisi, saya harus mendengar dua sisi. Kalau saya mendengar hanya dari satu sisi, maka sering kali yang terjadi apa? Tiap orang pasti punya pembenaran diri sendiri. Karena Alkitab mengatakan setiap orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau dikatakan orang setia itu sulit ditemukan, berarti dengar baik-baik. Kesetiaan itu sesuatu yang berharga, bernilai. Kenapa? Karena susah ditemukan. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya setia? Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat sulit ditemukan? Khususnya di akhir zaman seperti ini. Nah, saya belajar Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab minimal ada 3 arti kata setia. Ya, saya mencoba menyampaikan dengan bahasa yang sederhana supaya kita semua bisa mengerti, memahami dan dengan mudah mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang seringkali mencoba berkhotbah dengan bahasa-bahasa yang tinggi, pakai bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya. Seolah-olah semua kelihatan pinter. Tapi yang terjadi apa? Malah jemaat bingung ya. Itu tadi ngomong apa? Sehingga apa? Mereka tidak bisa mengaplikasikan. Nah, saya mencoba menyampaikan makna kata setia dalam bahasa yang mudah untuk dipahami dan dilakukan. Ya, yang pertama, apa itu setia? Mari kita lihat di Matius 6 ayat yang ke-24, Alkitab berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan, dari perkataan Yesus ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mendapatkan kesimpulan bahwa setia itu artinya pengabdian yang total.
Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Nah Bapak Ibu Saudara, kata segenap itu artinya 100%. Jadi waktu kita menjadi pribadi yang setia, artinya kita punya pengabdian itu secara total. Kalau kita setia dengan pasangan kita, berarti tidak ada orang lain yang bisa menggantikan pasangan kita. Demikian juga kalau kita setia dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang lain yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya pengabdian yang total. Sekali kita pilih Yesus, kita harus lupakan yang lain. Kenapa? Karena Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Itu artinya orang yang setia, pengabdiannya total. Yang kedua, dalam Ulangan 12 ayat yang ke-32. Alkitab berkata, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan pengertian yang kedua. Setia artinya melakukan seperti yang diperintahkan. Sekali lagi, setia artinya melakukan seperti yang diperintahkan. Arti kata dosa itu salah satu artinya adalah luput dari sasaran. Jadi saya kasih contoh sederhana begini. Misalnya Bapak Ibu saya ini lapar dan saya kepingin nasi goreng kepiting. Kemudian saya minta tolong kepada salah satu dari antara Bapak Ibu Saudara untuk membelikan saya nasi goreng kepiting. Terus setelah Anda ke rumah makan, Anda membawa nasi goreng dan diberikan kepada saya nasi goreng udang. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang yang memberi saya nasi goreng udang ini setia atau tidak? Dengar baik-baik. Permintaan saya tadi nasi goreng kepiting. Tapi dia ngasih nasi goreng udang, berarti dia tidak melakukan seperti yang saya perintahkan. Setia itu artinya apa? Melakukan seperti yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, Alkitab bilang jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Lakukan saja seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu artinya Anda menjadi pribadi yang setia. Dan saya belajar, waktu Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, Tuhan yang sama itu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan perintahnya. Apapun perintah Tuhan itu. Baik perintah untuk memberi, baik perintah untuk melayani, baik perintah untuk menabur, baik perintah untuk mengampuni, apapun bentuk perintahnya itu. Waktu Tuhan beri perintah, Tuhan yang sama memberi kita kekuatan untuk melakukan perintahnya. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu saya pertama kali dipanggil Tuhan ya, kurang lebih 29 tahun yang lalu untuk saya jadi hamba Tuhan. Secara manusia Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang bisa berbicara di depan banyak orang dengan begitu mudah. Seringkali dulu saya ini kalau ngomong dengan 1-2 orang udah keringetan, grogi. Saya sempat ngomong Tuhan, saya ini dipanggil jadi hamba Tuhan. Kira-kira kalau saya khotbah itu nanti apa enggak saya mati berdiri karena saya merasa malu dan ketakutan. Itu pemikiran saya di awal, tapi saya belajar. Ya, setelah saya jalani panggilan Tuhan, tahun ini 29 tahun saya melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di situ saya lihat waktu Tuhan beri saya perintah untuk melayani, Tuhan yang sama memberikan kekuatan kepada saya. Untuk saya bisa melayani, saya bisa khotbah di hadapan 10 orang dengan baik, awalnya 50 orang, 100, 200, 500, 1000, 2000, bahkan di hadapan puluhan ribu orang. Kalau saya melihat hidup saya dulu, aduh kira-kira kalau saya berdiri di hadapan puluhan ribu orang, diawasin oleh puluhan ribu mata, aduh itu kira-kira kalau saya dulu Bapak Ibu Saudara bisa, saya mati berdiri gitu ya.
Tapi waktu Tuhan beri perintah, apapun itu Bapak Ibu Saudara, bagian kita itu mentaati. Dan Tuhan nanti akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Dan yang ketiga, apa sih arti kata setia? Di Amsal 28 ayat 20. Alkitab berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dalam King James Version dikatakan, a faithful man shall abound with blessings. Dikatakan orang yang setia mendapat banyak berkat. Artinya dari ayat ini bahwa orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda jadi suami yang setia berarti Anda sebagai suami bisa dipercaya. Kalau Anda sebagai istri yang setia sebagai istri Anda bisa dipercaya. Kalau Anda sebagai bos yang setia berarti sebagai bos Anda bisa dipercaya. Kalau Anda sebagai anak buah yang setia berarti Anda anak buah yang bisa dipercaya. Kalau Anda sebagai pelayan Tuhan yang setia berarti Anda sebagai pelayan Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, menarik Bapak Ibu, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan begini. What is the meaning of life? Apa artinya hidup? Ternyata ada 3. Hidup itu adalah ujian. Makanya jangan heran dalam hidup ini kita tidak akan pernah berhenti mengalami yang namanya ujian, tantangan, masalah, cobaan. Kenapa? Itulah hidup. Kapan ujian, tantangan, persoalan itu berhenti? Ya kalau Anda sudah mati. Ya kan? Dan yang kedua, apa artinya hidup? Hidup itu adalah kepercayaan Bapak Ibu. Menarik sekali. Hidup adalah kepercayaan. Artinya kalau kita jadi manusia, jadi makhluk hidup, tapi tidak bisa dipercaya. Dengar baik-baik, hakikatnya Anda sudah mati sebelum waktunya. Makanya kepercayaan itu menjadi sangat penting. Dimanapun Anda berada, sebagai bisnismen, kalau Anda sudah tidak bisa dipercaya, omongan Anda, janji Anda, tindakan Anda, maka orang tidak akan pernah menghormati Anda. Ya, sebagai hamba Tuhan kalau sudah tidak bisa dipercaya, waduh susah Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga, apa artinya hidup? Hidup adalah penugasan sementara untuk waktu kekekalan. Jadi selama hidup ini kita punya tugas yang datangnya dari Tuhan. Dan bagaimana kita menyelesaikan tugas kita, menentukan reward yang kita terima nanti bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya pelajari begini Bapak Ibu Saudara. Ada 3 ujian kesetiaan bagi orang percaya. Ya. Yuk dilihat di Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Alkitab berkata demikian. Barang siapa setia atau dapat dipercaya. Ya, dalam perkara-perkara kecil, ia setia atau dapat dipercaya juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia atau tidak bisa dipercaya dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia atau tidak bisa dipercaya dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, dari firman ini Bapak Ibu ada 3 ujian kepercayaan ya bagi orang percaya. Atau 3 ujian kesetiaan bagi kita orang percaya. Apa saja itu? Yang pertama, kita diuji dengan hal-hal yang kecil dan sederhana.
Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan barang siapa setia atau dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, ia setia atau dapat dipercaya juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu, seringkali ujian yang pertama yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan beri dan percayakan dalam kehidupan kita. Zaman sekarang orang itu semuanya kepingin serba cepat. Ya. Sehingga mereka abai dengan yang namanya proses. Bahwa kita harus tahu Bapak Ibu, semua harus mengalami, melewati yang namanya proses. Saya mau cerita tentang hidup saya, ya. Saya tidak mau cerita hidup orang lain. Pertama kali saya jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, saya masih ingat. Pertama kali saya khotbah di hadapan 2 orang Bapak Ibu. Dan saya masih ingat, pertama kali saya khotbah, saya dapat berkat berapa? Saya masih ingat Bapak Ibu. Saya khotbah, saya hanya dikasih berkat Rp5.000 waktu itu. Saya khotbah di hadapan 2 orang. Saya khotbah dengan semangat. Itu di kampung, ya. Sampai yang punya rumah bilang, "Om, jangan khotbah keras-keras Om, nanti disangka kita ini berantem di rumah." Ya, tapi saya khotbah keras. Dikasih berkat cuma 5.000. Tapi saya lakukan dengan setia Bapak Ibu. Saya masih ingat gaji pertama saya sebagai hamba Tuhan waktu itu. Gaji bulanan saya pertama kali waktu itu cuma 40.000. Pembantu rumah tangga waktu itu 80.000. Jadi saya dengan pembantu rumah tangga gajinya lebih besar pembantu rumah tangga. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah mau merendahkan yang namanya ART. Kenapa? Karena saya dulu gajinya pernah lebih rendah daripada ART. Tapi saya lakukan dengan setia Bapak Ibu. Sekalipun saya dapatnya cuma sedikit, tapi saya belajar untuk mensyukuri, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya karena gajinya cuma 40.000 Bapak Ibu ya. Maka semuanya serba terbatas. Saya belajar mengembalikan persepuluhan itu sejak awal saya jadi hamba Tuhan. Dari 40.000, saya sisihkan 5.000 untuk persepuluhan. Sisanya 35.000, saya beli kebutuhan sehari-hari ya, baik itu sabun, sampo, odol dan sebagainya. Tapi saya belajar untuk apa? Untuk setia. Saya masih ingat suatu ketika di tengah bulan, karena kan di gereja itu ibadahnya hampir tiap hari. Dan tiap ibadah kan ada kolekte. Jadi saya kasih kolekte tiap hari. Kasih kolekte 500, tengah bulan udah habis. Dan saya masih ingat waktu itu, saya kehabisan sampo. Saya kehabisan sabun. Waktu itu saya punya teman, dia anaknya orang kaya jadi pendeta. Kalau yang gaji bulanannya habis dia tinggal ke ATM. Tinggal keluarin duit di ATM. Nah kalau saya Bapak Ibu Saudara ATM-nya siapa? Duitnya siapa? Kalaupun saya punya ATM itu saya mau gesek di giginya siapa ya kan? Karena tidak ada. Sehingga waktu saya kehabisan sabun saya tidak ngerti harus mandi pakai apa. Teman saya ini kalau mandi Bapak Ibu Saudara sabun separuh dibuang. Itu yang saya kumpulkan, saya pakai. Dan akhirnya setelah selesai sabunan, bingung cari sampo Bapak Ibu. Saya ingat tiba-tiba Ibu Gembala pulang dari belanja, bawa rinso Bapak Ibu. Ya, saya lihat, waduh,
kok ada ini ya, lumayan juga nih ya. Terus dia bukan cuma bawa rinso, tapi juga bawa wings biru. Ya, saya lihat lumayan juga ini ada wings, ada rinso. Saya pikir-pikir ini kan harus keramas, ini pakai yang mana? Kalau pakai rinso kan saya jadi kayak pakaian nanti ya. Saya lihat, wah wings ini boleh nih ya. Waktu itu iklannya wings biru gitu ya. Jadi saya ambil wingsnya sedikit, tiba-tiba ibu gembala keluar. Ibu gembala teriak, Herman untuk apa itu? Oh, untuk nyuci tante. Oh ya, jangan banyak-banyak lo ya. Itu uang gereja, ingat uang gereja. Saya bilang untuk nyuci Bapak Ibu. Tapi kan saya tidak ngomong nyuci apa. Ya, akhirnya saya masuk ke kamar mandi, saya cuci rambut saya Bapak Ibu. Ya, saya keramas pakai wings biru ya. Wah, dan hasilnya celing ya. But listen to me, don't try this at home ya. Kalau urapanmu tidak kuat Bapak Ibu, rontok rambutnya nanti ya. Tapi saya jalani masa-masa seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang di mana kita jalani puasa itu bukan karena pengen puasa, tapi karena terpaksa. Kenapa? Saya diuji dari hal-hal yang kecil. Dan yang kedua, di Lukas 16 ayat 11 tadi dikatakan begini. Jadi jikalau kamu tidak setia atau tidak bisa dipercaya dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini ujian yang kedua, yaitu masalah apa? Keuangan. Seperti yang saya tadi katakan, saya waktu terima gaji 40.000, saya belajar untuk setia dalam hal kecil. Yaitu apa? Persepuluhan. Karena saya belajar bahwa persepuluhan itu salah satu ujian kesetiaan masalah keuangan. Hari-hari ini saudara, saya itu heran orang-orang itu beropininya aneh-aneh. Juga ada pendeta yang bikin statement aneh-aneh. Ya, yang menolak persepuluhan lah, dibilang persepuluhan itu perjanjian lama lah dan segala macam. Ya terserahlah, mereka mau berpendapat silahkan. Tapi saya belajar melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa sih orang itu kok nolak persepuluhan? Sederhana sebenarnya, karena mereka pelit Bapak Ibu. Itu saja. Ribut sampai gara-gara doktrin persepuluhan. Kalau orang itu sadar hidup ini anugerah, tak kasih tahu. Yang jadi milik Tuhan itu bukan 10%, tapi 100% milik Tuhan. Ya. Saya belajar mengembalikan persepuluhan dari hal yang kecil, yang sederhana. Dan saya lakukan itu dalam kesetiaan Bapak Ibu. Dan saya belajar selama saya jadi hamba Tuhan, saya belajar jujur masalah keuangan. Karena dengar baik-baik ya. Akar segala kejahatan itu bukan narkoba loh. Akar segala kejahatan itu bukan perzinahan, tapi dengar baik-baik. Akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Jadi di hadapan saya, kalau ada seorang, apalagi pelayan Tuhan, itu enggak benar masalah keuangan. Waduh, itu sudah kalau penyakit itu penyakit kanker kronis, kritis kondisinya, mengerikan. Sehingga di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya belajar mempraktekkan masalah keuangan ini secara jujur. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan umat Tuhan yang ada. Karena apa? Karena uang itu seringkali menjadi ujian. Coba kalau Bapak Ibu Saudara sekarang kerja, ya toh, dapat gaji let's say 5 juta lah. Persepuluhannya berapa? Ya gampang Pak, 5 juta ya 500.000. Dikembalikan apa enggak? Ya dikembalikan karena masih 500.000. Coba kalau Anda mulai diberkati Tuhan lagi, jadi Anda terima berkat 1 bulan 50 juta. Persepuluhannya berapa? Ya, kalau Anda diberkati Tuhan lagi 1 bulan dapatnya 500 juta. Persepuluhannya berapa? Kalau Anda diberkati Tuhan lagi 1 bulan dapatnya 50 miliar. Persepuluhannya berapa? Pertanyaannya Anda bisa enggak jujur dalam masalah persepuluhan? Itu saja. Dan jujur seringkali Bapak Ibu, kita enggak lulus masalah keuangan ini.
saya melihat banyak anak Tuhan yang gagal masalah ini. Saya membimbing orang-orang yang madesu, Bapak Ibu, masa depan suram. Tapi begitu di dalam Tuhan dibimbing, diajari benar, akhirnya sekarang hidupnya berkelimpahan. Dan aneh Bapak Ibu, waktu mereka sudah punya segala-galanya, sekarang malah pelitnya luar biasa loh. Dulu waktu enggak punya, murah hati. Tapi sekarang hatinya bergeser Bapak Ibu. Kenapa? Enggak lulus ujian ini. Saya belajar dalam hidup ini saudara, untuk bisa dipercaya masalah keuangan ini. Untuk jadi orang yang setia dalam masalah keuangan ini. Saya ingat almarhum Bapak Ishak Cipto kalau terima berkat, selalu dia tanya sama Tuhan, ini untukku atau untuk Tuhan atau untuk orang lain. Nah itu ujian. Saya berkali-kali terima berkat dalam jumlah yang besar. Dan Tuhan bilang itu bukan untukmu, tapi itu untuk orang lain. Suatu ketika saya ini terima berkat Bapak Ibu dari seseorang. Saya juga enggak tahu. Saya enggak punya kebutuhan kok tiba-tiba dikasih sejumlah uang. Saya terima, saya ucapkan terima kasih. Enggak lama, 2 hari kemudian ada orang datang saudara. Orang itu cerita pergumulan hidupnya. Terus tiba-tiba dia nyebut angka bahwa dia punya kebutuhan sekian. Dan angkanya itu Bapak Ibu Saudara bisa sama dengan jumlah uang yang saya terima dari orang lain 2 hari yang lalu. Saya bilang apakah ini sebuah kebetulan ya? Terus tiba-tiba Roh Tuhan bicara. Itu berkat bukan untuk kamu tapi untuk orang ini. Oh ya sudah. Saya kasih Bapak Ibu berkat yang saya terima kepada orang itu. Udah. Dan dia bersyukur akan pertolongan Tuhan. Dan saya belajar saudara. Kita ini bukan pemilik tapi kita ini pengelola. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Kalau Tuhan bilang kasih ya kasih. Karena itu seringkali sebuah ujian. Tuhan suruh kita memberi kepada orang lain. Karena Tuhan mau lihat hati kita ini terikat apa enggak dengan harta. Ya. Dan yang ketiga. Di Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia atau tidak bisa dipercaya dalam harta orang lain. Siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah Bapak Ibu Saudara, dulu saya waktu baca ayat ini terus terang saya enggak ngerti. Apa korelasinya antara hartanya orang dengan harta yang menjadi jatahnya kita? Apalagi kita yang tinggal di kota besar ya, seringkali sifat individualistik kita tuh sangat tinggi. Lu gue gitu kan. Nah sekarang apa hubungannya antara milik orang dan jatah saya? Sampai satu ketika Roh Kudus bukakan pewahyuan ini. Dan akhirnya saya ngerti sampai hari ini pewahyuan ini tidak pernah luntur dari pikiran saya. Gini Bapak Ibu, seringkali ya Tuhan itu sebelum memberkati kita dengan apa yang menjadi jatah kita, Tuhan itu akan menguji kita dengan milik orang lain dulu. Sekali lagi ya, Tuhan itu seringkali sebelum memberikan apa yang menjadi jatahnya kita, apapun itu, Tuhan akan uji kita dengan apa? Dengan milik orang lain. Maksudnya gimana? Coba perhatikan gini. Kalau Anda ganti kata harta itu ya, dengan misalnya kata mobil, rumah, pekerjaan, apapun itu. Kita baca ya sekarang. Dan jika kamu tidak setia dalam mobil orang lain, siapakah yang menyerahkan mobilmu sendiri kepadamu? Berapa banyak kita, Bapak Ibu Saudara,
Kita ini seringkali mentalnya itu mental pinjem, mental pakai. Tapi tidak pernah punya mental memiliki. Maksudnya gini, berapa banyak kita seringkali kalau kita lagi butuh mobil gitu ya, kita pinjem sama teman kita. Kita minjem itu dalam kondisi bersih mobilnya, ya bahan bakarnya full gitu kan. Tapi waktu mobil itu kembali dalam keadaan kayak kapal pecah dan bahan bakarnya habis. Maaf, kalau Anda punya mental seperti itu, berarti Anda tidak pernah punya mental memiliki, tapi Anda cuma mentalnya mental pinjem dan pakai. Maka kalau Anda mentalnya seperti itu, Anda tidak akan pernah menerima jatahmu. Dengar baik-baik. Ini firman Tuhan. Kenapa sih banyak orang tidak menikmati jatah yang Tuhan beri dalam hidupnya? Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang deklarasi, bukan karena kurang melayani, bukan karena kurang puasa, enggak. Tapi karena enggak punya mental yang benar. Saya belajar Bapak Ibu hal ini. Ya, saya ceritakan kisah hidup saya. Waktu saya jadi hamba Tuhan pertama kali, saya digaji cuma 40.000. Itu sama sekali tidak cukup. Tapi Bapak Ibu, saya setiap hari datang ke gereja, saya bersihkan gereja itu. Saya bawa alat pel, saya bawa sapu, saya bersihkan setiap hari. Padahal gembala saya tidak nyuruh. Gembala saya tidak ngawasi, tapi saya lakukan itu setiap hari. Saya belajar setia terhadap apa? Rumah Tuhan. Dan saya lakukan itu. Apakah gaji saya naik? Tidak. Sama gajinya, tetap 40.000. Tapi saya lakukan dengan setia. Dan saya masih ingat waktu saya praktek di tempat yang lain. Gembala saya waktu itu punya mobil, saudara. Ya. Saya masih ingat mobilnya mereknya Panther, karena kalau pakai Panther itu pinter katanya. Ya, nah, saya masih ingat itu. Waktu saya praktek di sana, saya ngomong sama teman saya. Kebetulan waktu itu saya belum bisa setir mobil. Saya ngomong sama teman saya, keluarin deh mobilnya Pak Gembala. Terus teman saya bilang, ngapain? Saya mau bersihin. Teman saya ngomong gini, ngapain? Lu susah-susah bersihin. Biarin aja. Saya bilang gini loh, aku enggak bisa setir. Ya, saya minta tolong kamu keluarin, saya yang bersihkan. Nanti setelah bersih, ditaruh, dimasukkan kembali. Teman saya ngomong gini, ngapain lu susah-susah, gaji lu enggak naik. Saya bilang enggak, saya lakukan itu bukan untuk gembala, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu ya. Hari ini kalau saya melihat, kira-kira loh ya, kira-kira dari sorga Tuhan bilang begini. Anakku ini loh ya. Sama rumahku itu begitu setia. Kalau kita setia dalam milik orang lain, maka kita akan dikasih jatah kita. Bapak Ibu, saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu ya. Saya di tahun 2013 pernah dikasih orang satu rumah, saudara. Di salah satu kawasan perumahan paling elit di kota Surabaya. Free. Ya. Saya tadi bersihkan mobilnya Bapak Gembala setiap hari. Kira-kira loh, ya Tuhan dari sorga bilang, lihat mobilnya orang lain dia begitu rawat. Maka dikasih apa? Jatah mobil. Saudara. Bapak Ibu, saya mau bersaksi di tengah-tengah pandemi. Di bulan Desember tahun 2020, tiba-tiba Tuhan kasih saya mobil. Mercedes S-Class Bapak Ibu. Lihat. Kalau kita setia dalam milik orang lain, Tuhan akan kasih jatah kita. Jadi, kalau Bapak Ibu kepingin mobil, ya coba mulai bersihkan mobilnya ya.
pendetamu ya toh. Tapi jangan sambil tumpang tangan jadi milikku. Jangan, itu pencurian rohani namanya ya. Belajar setia saja. Bisa dipercaya. Baik dalam hal kecil. Mother Teresa berkata, tidak semua kita bisa melakukan hal besar. Tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Yang kedua, jadilah orang yang bisa dipercaya masalah keuangan. Yang punya integritas dalam masalah keuangan. Dan yang ketiga, jadilah orang yang bisa dipercaya dalam milik orang lain. Ya. Dan apa sih upahnya orang yang setia? Ini menjadi akhir dari khotbah saya. Di Amsal 28 ayat yang ke-20 tadi dikatakan, orang yang dapat dipercaya atau orang yang setia mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dalam King James Version dikatakan, a faithful man shall abound with blessings. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, itu mendapat banyak berkat-berkat. Jadi berkatnya bukan cuma satu, tapi banyak berkat-berkat. Dan dari mana kita bisa jadi orang yang setia? Alkitab berkata, buah roh salah satunya adalah apa? Kesetiaan. Jadi kalau Anda hidup dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, tapi Anda tidak setia, saya meragukan. Karena orang yang dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh, hidup bergaul dengan roh, pastilah jadi orang yang setia. Dan orang yang setia itu mendapat banyak berkat, Bapak Ibu. Saya akan tutup khotbah ini dengan pengalaman, saudara ya. Saya selalu ingin bagikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena bagi saya, kekristenan itu bukan teori, tapi alami. Ya. Saya tadi cerita pertama kali saya khotbah, saya hanya terima berkat 5.000. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya ini diundang khotbah di salah satu tempat. Dan untuk saya sampai ke tempat itu Bapak Ibu Saudara, butuh waktu kurang lebih 22 jam. Kayak penerbangan dari Indonesia ke Amerika begitu ya. 22 jam, karena jauh sekali. Saya waktu itu berangkat dengan istri. Waktu saya sampai ke lokasi, saya pikir ini akan ada KKR besar di lapangan atau sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu saya sampai, itu saya khotbah di hadapan kurang lebih hanya 60-an orang saja. 60 orang. Tapi saya sudah punya mental begini Bapak Ibu. Berapapun orang yang saya layani, saya akan melayani dengan semangat. Saya tidak kendor, saya tetap berapi-api, khotbah dengan semangat. Short story Bapak Ibu, khotbah yang sama saya khotbahkan. Waktu pertama kali saya khotbah, sekian tahun yang lalu, saya khotbahkan di tempat itu juga. Setelah saya khotbah, selesai lawatan Tuhan terjadi dahsyat sekali. Selesai saya khotbah, tiba-tiba ada orang datang memberkati saya. Dan dia bilang begini, Pak ini ada berkat Tuhan untuk Bapak. Nah Bapak Ibu, ya ini ngomong jujur ya, pendeta tuh sudah sering terima berkat. Ya apalagi amplop-amplop itu. Jadi ya mungkin ada istilah bahasa roh, ini ada rabaan roh begitu ya kira-kira. Waktu saya pegang amplop itu tipis Bapak Ibu. Ya saya bersyukurlah. Saya ini tipe orang yang tidak pernah mau nuntut. Ya, diundang kemanapun, naik apapun, dikasih fasilitas apapun, saya terima apa adanya. Dan waktu saya terima ya sudah, saya bilang Tuhan berkat itu baik besar maupun kecil harus disyukuri. Saya berterima kasih, makasih Pak ya. Dalam pikiran saya waktu itu ya amplop tipis ya mungkin 100.000 lah ya. Karena di desa saya balik, begitu saya
buka amplopnya Bapak Ibu, saya dan istri sama-sama terkejut. Karena isinya bukan duit Bapak Ibu, tapi cek. Nah pasti kepo toh, kepingin tahu toh berapa isinya. Waktu itu saya sama istri bingung, ini beneran atau enggak? Karena saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu Saudara, dikasih cek ternyata kosong. Jadi mungkin banyak orang ini mengharapkan mujizat-mujizat gitu kan ya. Cek kosong tiba-tiba ada isinya gitu tiba-tiba ya. Ngasih persembahan uang palsu tiba-tiba jadi asli gitu kan. Banyak lah aneh-aneh Bapak Ibu. Jadi saya rada trauma gitu kalau terima cek. Ya singkat cerita saya diamkan. Saya tidak cairkan. Sampai kurang lebih 1 mingguan orangnya telepon. Pak, kok belum dicairkan ceknya? Saya bilang beneran tuh. Bener Pak, kita sudah siapkan itu untuk Pak Herman. Bapak Ibu, saya sungguh terkejut. Kenapa? Karena jumlah yang ada di cek itu bisa beli waktu itu Kijang Innova tunai. Di situ saya belajar, iya. Khotbah yang sama waktu pertama kali saya melayani Tuhan cuma dapat berkat 5.000. Tapi sekian tahun kemudian khotbah yang sama bisa beli mobil. Kenapa? Karena saya belajar Bapak Ibu. Jadi orang itu, jadi orang yang setia. Jadi orang yang dapat dipercaya. Mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, tetap lakukan dengan sikap hati yang benar. Maka dengar baik-baik, berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara. Kalau kita jadi orang bisa dipercaya oleh Tuhan, maka dengar baik-baik ini. Kita bisa naik level jadi orang kepercayaannya Tuhan. Dan kalau kita sudah jadi orang kepercayaannya Tuhan, itu hal luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah setelah kita dengar firman, kita mau belajar. Jadi seperti Tuhan, punya pribadi seperti Tuhan yang setia. Memiliki DNA seperti Tuhan. Alkitab berkata bahkan waktu kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia loh Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia, yang ajaib. Makasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu
Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Narada Mayasya Narada Bayeti Radaya Shanarada Batu Yadaradi Karada Barada Bayashiri Dayarada Batu Ridikabaya Shidikado Ridirala Barada Maridikabaya Shinaradi Kadari Dikarada Barala Bayasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu menguasai hidup kami, sehingga ada buah roh, yaitu kesetiaan itu yang muncul dari dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang bisa dipercaya, sehingga kami akan menikmati perkara-perkara yang indah, dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan
Untuk setiap umat Tuhan yang sakit hari-hari ini, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Bagi mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, Tuhan kasih jalan keluar, kemenangan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Senang bisa melayani pada saat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di AUC Bandung. Sampai kita berjumpa dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.